Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ilmiah dari kelas 6A Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendidikan Islam sebagai Sistem. Materi ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Filsafat Islam dan Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan Islam tidak hanya dipahami sebagai proses belajar mengajar, tetapi juga sebuah sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Baik, langsung saja untuk pembahasan pertama, yakni pengertian sistem. Sebelum membahas pendidikan Islam sebagai sistem, terlebih dahulu kita perlu memahami makna dari sistem itu sendiri. Di sini dijelaskan secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti sekumpulan atau bagian ataupun unsur yang saling berhubungan dan bekerja sama sebagai satu kesatuan. Dalam pengertian umum, sistem merupakan kumpulan elemen yang saling bergantung, saling mempengaruhi dan terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem yang memiliki beberapa ciri utama, yaitu adanya komponen, interaksi antar komponen, integrasi, tujuan yang ingin dicapai, serta batas-batas yang membedakannya dengan sistem yang lain. Kita lanjut slide yang kedua atau pembahasan kedua, yakni pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan proses pembinaan manusia secara menyeluruh berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam konsep pendidikan Islam terdapat 3 istilah penting. Yang pertama, yaitu tarbiyah. Tarbiyah ini adalah sebuah proses membina dan mengembangkan seluruh potensi manusia, baik jasmani maupun rohani. Yang kedua ada taklim. Taklim ini adalah proses pemberian atau proses transfer ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ada ta'dib, yaitu sebuah proses pembentukan adab, akhlak, dan karakter mulia. Dengan demikian, pendidikan Islam itu tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan kepribadian yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Jadi tidak hanya menjuru kepada kecerdasan saja, tetapi juga dapat membentuk karakter seseorang itu menjadi berilmu, beriman, dan bisa untuk memperbaiki ataupun membenahi akhlaknya. Kemudian selanjutnya yaitu pendidikan Islam sebagai sistem. Pendidikan Islam disebut sebagai sistem karena seluruh komponennya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Konsep utamanya adalah bahwa setiap unsur pendidikan bekerja secara terpadu untuk membentuk generasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama ada integrasi, yaitu seluruh komponen pendidikan itu diselaraskan oleh nilai-nilai keislaman. Yang kedua ada fungsi, artinya setiap komponen memiliki tugas dan peran masing-masing dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian ini yang ketiga yaitu manfaat. Manfaat ini merupakan sebuah pendekatan sistem. Yang ketiga adalah manfaat. Dengan pendekatan sistem, proses pendidikan menjadi lebih terarah, lebih mudah mengevaluasi kekurangannya, dan juga lebih efektif dalam melakukan perbaikan. Jadi, setiap unsur pendidikan itu bekerja untuk membentuk generasi yang sesuai dengan ajaran Islam, jadi tidak melenceng dari ajaran Islam. Kemudian selanjutnya ada komponen tujuan pendidikan Islam. Komponen yang pertama dalam sistem pendidikan Islam adalah tujuan dari sebuah pendidikan. Secara universal, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia yang mampu beribadah kepada Allah.
sekaligus menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi dengan penuh tanggung jawab. Menurut Asy-Syaibani, tujuan pendidikan Islam memiliki 3 dimensi. Di sini ada dimensi individual, dimensi sosial, dan dimensi profesional. Yang pertama ada dimensi individual, yaitu mengembangkan keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani. Jadi, jasmani dan rohani ini harus seimbang untuk memenuhi dimensi individual itu tadi. Kemudian yang kedua ada dimensi sosial, yaitu membentuk manusia yang mampu untuk hidup bermasyarakat dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Yang ketiga ada dimensi profesional, yaitu dapat menghasilkan individu yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan bidangnya. Jadi di sini tuh dikelompokkan, ada beberapa kelompok yang saya sebutkan tadi, ada 3 menurut dimensi-dimensinya. Untuk selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan Islam. Komponen berikutnya adalah kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam ini mengintegrasikan ilmu nakliyah, yaitu ilmu yang bersumber dari wahyu, dengan ilmu akliyah, yaitu sebuah ilmu yang diperoleh melalui akal. Nah, kurikulum ini juga mencakup 3 dimensi pembelajaran, yaitu sebuah aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Prinsip penyusunannya berdasarkan tauhid, keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, relevansi terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Jadi, walaupun zaman semakin maju, semakin canggih, tapi kita tidak akan meninggalkan nilai-nilai Islam yang sudah ada sejak dulu. Yang selanjutnya yaitu pendidik dan peserta didik. Komponen selanjutnya adalah pendidik dan peserta didik. Dalam pendidikan Islam, pendidik bukan hanya berperan sebagai penyampai ilmu atau pentransfer ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing, pendidik akhlak, sekaligus teladan bagi peserta didik. Di sini contohnya seperti guru. Guru itu digugu dan ditiru. Jadi, bagaimanapun sikapnya guru, tingkahnya guru, akhlaknya guru, itu semua akan ditiru atau dicontoh oleh muridnya. Jadi, tugas seorang pendidik itu bukan hanya menyampaikan ilmu ataupun mentransferkan ilmu, tetapi juga sebagai contoh, kemudian pembimbing dan pendidik akhlak, serta teladan bagi peserta didiknya atau bagi muridnya. Sementara itu, peserta didik dipandang sebagai individu yang lahir dalam keadaan fitrah atau suci dan memiliki potensi yang harus dikembangkan. Mereka bukan hanya objek pembelajaran, tetapi juga subjek yang aktif berpikir kritis, kreatif, dan mampu mengamalkan ilmu yang diperolehnya. Selanjutnya, metode dan lingkungan pendidikan. Keberhasilan pendidikan juga dipengaruhi oleh metode dan lingkungan. Metode pendidikan Islam itu meliputi hikmah, mau'idhah hasanah, mujadalah, kisah, amsal, dan juga uswatun hasanah. Selain itu, dapat pula menggunakan metode pembelajaran modern, seperti diskusi, demonstrasi, pembelajaran berbasis proyek, maupun problem solving. Sedangkan lingkungan pendidikan terdiri dari tripusat pendidikan, yaitu dimulai dari keluarga, sekolah, madrasah, ataupun masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut harus saling mendukung atau harus saling berkesinambungan, karena semuanya itu memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter seorang peserta didik. Baik, sekian penjelasan atau pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.